kiri kanan kalian, serta baju yang kurang rapi tolong dirapikan, dan buku pelajarannya harap dikeluarkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, yang ketua kelasnya? Jado. Ya, kepada Arya, silakan pimpin teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa namanya? Khalid. Terus? Jackson. Khalid, Eksen, Jackson. Eksen, Adil. Adil, Khalid, Adil. Adil Jackson. Apa itu keterangannya? Sakit ketiga-tiganya? Oke, Bapak harap teman-teman kalian dapat mengikuti juga pembelajaran kita pada hari ini, serta kalau misalkan kalian ketemu dengan teman-teman kalian, tolong beritahu apa ilmu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Selanjutnya, terlebih dahulu kita sebelum belajar melakukan SPT, silakan berdiri. Bapak ada permainan namanya gajah dan jika Bapak bilang gajah, kalian sebut besar. Pakai gerakan besar. Lalu bilang semut kecil. Oke? Oke, bisa dipahami? Gajah besar. Besar. Semut kecil. Oke? Gajah semut gajah semut gajah semut gajah semut semut gajah. Yang Bapak tunjuk. Baik. Materi kita pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, yakni terdapat pada elemen Pancasila. Ya, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kalian mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kalian diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, profil belajar yang akan diharapkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta beramal mulia, dan yang kedua, dapat bernalar kritis. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, pertemuan kita sebelumnya ada yang tahu kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangannya bagi yang tahu. Ya, silakan Revi. Nah, ada yang tahu ideologi terbuka itu apa? Silakan Naila. Ideologi terbuka itu bisa menerima di berbagai cara mengubah dengan kata lain, Pancasila bisa dihidupi berbagai zaman melalui mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Tetapi bukannya ideologi, Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengubah
peluang itu apa maksudnya? Baik, silakan Arya. Peluang dari sisi peluang Pancasila dapat menjadi tulisan atau inti budaya yang dapat diterima menggunakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dari Pancasila kita dapat membedakan agama budaya yang berbeda yang bangsa kita dan mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal positif dari budaya luar dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, tadi dari sisi peluang disampaikan oleh Arya. Sekarang dari sisi tantangan. Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, baik, terima kasih Mutia. Tadi kita sudah melihat ideologi Pancasila dari sisi ideologi terbuka. Terus kita lihat lagi tadi ada peluang dan tantangan. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian mampu menerapkan nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah kalian membaca buku, mengamati video yang ditayangkan, kalian dapat menuliskan Pancasila sebagai ideologi negara dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca buku sumber, mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, kalian dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah membaca buku sumber, mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, kalian dapat menentukan Pancasila sebagai ideologi negara dengan tepat. Yang pertama itu kalian diharapkan dapat menuliskan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat untuk menentukan Pancasila sebagai ideologi negara dengan tepat. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan disimak dulu video berikut ini. Silakan kalian amati dan kalian analisis, nanti akan dapat tanya. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang jelas, dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Penyimpangan ini juga kerap terjadi pada remaja, khususnya di sekolah. Mereka melakukan penindasan kepada orang tertentu untuk menunjukkan kekuasaan di sekolah. Padahal tanpa mereka sadari, hal itu membuat mental dan kejiwaan korban akan terganggu, bahkan tak sedikit korban bunuh mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup menahan. Oke, baiklah. Dari tayangan video tadi, Bapak ingin bertanya, apa kaitan masalah yang ada di video tadi dengan materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, baik, silakan Azra. Berdasarkan penelitian dari tayangan video video dan kondisi negara saat ini, sebagai masyarakat sudah maksimal menilai Pancasila dalam berbagai seperti misalnya menghargai antar beragama atau saling toleransi antar pemahaman. Namun ada juga dalam kehidupan masyarakat dan warga negara yang tidak melaksanakan nilai Pancasila. Seperti masih banyak yang tawuran antar generasi. Baik, terima kasih Azra. Lalu bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara jika dikaitkan dengan video tadi? Yang tahu? Ya, silakan Namidah. Baik, bagus sekali Namidah. Tepuk tangannya semuanya. Baik, di sini Bapak akan membagikan kalian dalam 4 kelompok yang nantinya pada tiap-tiap kelompok akan menyelesaikan tugas atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah dan kalian harus mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Yang pertama itu, tentukanlah apa makna dari Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia serta carikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk tugas yang kedua, kemukakanlah apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di daerah tempat tinggal kalian serta carikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk tugas yang ketiga atau aktivitas yang ketiga, kalian mencari pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi yang pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak membagi kelompok langsung saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan duduk masing-masing kelompok, bentuk kelompoknya sekarang. Ini lembar kerja peserta didik, silakan. Ini untuk kelompok 3 dan ini untuk kelompok 4. Silakan kalian kerjakan, dimohon kerjasamanya. Selamat mengerjakan. Bapak tunggu sampai jam berapa sekarang? Sampai jam setengah 3. Silakan kalian mencari dari internet boleh, dari buku boleh, dari video YouTube, TikTok, Instagram, lain sebagainya untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Silakan untuk yang pertama kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 di depan.
Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi syarat kehidupan bangsa. Kaitan dengan masalah hari ini. Kaitan dengan masalah hari ini yaitu masih ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dalam makna Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dalam penetapan Pancasila sebagai ideologi tidak dijalankan dengan sebaiknya dan semestinya. Meski kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah tawuran antar pelajar, demo, dan anarkis pembunuhan serta kasus KDRT. Solusi sebagai pelajar kita harus mengerti dan paham makna dari Pancasila. Terima kasih kelompok 1. Tangannya untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 tadi menjawab pada aktivitas 1, yakni makna dari Pancasila sebagai ideologi dan masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia serta solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Silakan. Ya, baik. Kelompok 2, silakan untuk memberikan tanggapan pada kelompok 1. Ideologi sebagai ideologi negara memiliki kedudukan yang sentral aktivitas bagi setiap negara. Hal tersebut disebabkan ideologi merancang menyangkut berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat tetap hidup dalam masa depan sekaligus rasa solidaritas tinggi. Baik. Ada lagi tanggapan dari kelompok 1 untuk tanggapan dari kelompok 2 tadi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju depan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam berpikir kritis dan beragama dan manusia. Masalah yang sering bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi. Masalah yang sering bertentangan yaitu masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dalam penerapannya Pancasila sebagai ideologi tidak dijalankan dengan bagaimana mestinya. Seperti kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Solusi dari masalah tersebut. Sebagai pelajar, kita harus mengerti dan paham makna dari Pancasila sebagai ideologi dan menerapkannya dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara, dan tidak melakukan pelanggaran dalam kehidupan. Sekian dari kami, jika ada yang menyanggah atau tambahan, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangannya. Baik, tadi kelompok 2 menyajikan mengenai apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi dan masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di daerah tempat tinggal kita, yaitu di Jambi, serta solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2 tadi? Silakan. Baik, kepada kelompok 1, silakan untuk menanggapi. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi didasarkan dalam penyelenggaraan negara. Dalam Pancasila adalah dari negara Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangannya. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali di tempat duduknya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk maju depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi
Tiga, bersifat ramah, sopan dan menghargai sesama. Empat, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Lima, sebagai warga negara yang baik dan berpahala. Yang dari kami adalah jika tidak ada akan kami tutup. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan beri tangannya. Tadi kelompok 3 mempresentasikan mengenai contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi yang pernah diterapkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3? Baik, silakan kelompok 2. Silakan untuk menanggapinya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya kelompok 2. Terima kasih juga untuk kelompok 3 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua atas presentasi kita tadi. Tibalah kita pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin bertanya, setelah kalian tadi mempelajari berbagai macam masalah yang timbul yang berkaitan dengan penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi, Bapak ingin bertanya, apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang menjawab? Ya, baik, silakan. Baik, tepuk tangannya. Selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran hari ini? Ya, baik, silakan Ika. Menurut saya, kekurangan pembelajaran kita pada hari ini dengan menerapkan pembelajaran menggunakan metode berbasis masalah memerlukan waktu yang lama karena dalam prosesnya membutuhkan penelitian untuk mengumpulkan informasi berupa fakta atau bukti tentang kebenaran. Kami tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari kulit untuk ditegakkan, maka akan merasa malas atau tidak mau mencoba. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin kalian terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama itu, apa makna Pancasila sebagai ideologi serta bagaimana cara menerapkan Pancasila sebagai ideologi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apakah orang-orang di sekitarmu telah melaksanakan nilai Pancasila? Dan yang terakhir, bagaimana upaya kalian sebagai generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda di era globalisasi ini. Baik, untuk pertemuan kita berikutnya, pertemuan
membahas mengenai tingkat undang-undang. Yang pertama itu yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang paling rendah itu ada peraturan daerah namanya. Jadi silakan kalian persiapkan materi, silakan kalian cari-cari bahan bacanya untuk materi kita pada pelajaran minggu depan. Selanjutnya Bapak akhiri, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, dalam akhir pelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi